Hey bos, sekarang Aneh akan merangkum suatu film bergenre drama, yaitu Wishman. Film yang akan menceritakan seorang polisi bermotor yang selalu mengalami cobaan pahit dari dia kecil sampai dia dewasa. Dia adalah Frank Shankwit, bukan sandwich makanan ya. Ya sudahlah, Aneh langsung saja mulai intro. Di awal film ada seorang anak yang sedang dikejar oleh temannya. Dia adalah Frank Shankwit. Ia pun digebukin. Entah apa masalahnya. Di sini, ibunya yaitu Lorien cuma diam dan berkata, "Lawan." Aneh yang melihatnya sangat kesal, anaknya digebukin kok malah diem aja anjir. Tiba-tiba, ayah Frank datang. Dia bernama Frank Shankwit. Mungkin kalian bingung kenapa namanya sama, jadi biar kita tidak bingung, kita panggil saja Jamal, sama seperti Jamal preman pensiun, si koboi, oke? Sebenarnya, Jamal dan Lorien sudah bercerai karena Lorien menikahi Jamal cuma karena kasihan, tetapi Jamal sangat menyayangi Frank. Lanjut, di sini Jamal pamit pulang kepada Frank, tetapi ia berjanji akan menjemput Frank hari Sabtu untuk ke tempat tinggal ayahnya di Chicago. Tidak lupa ia juga memberikan topi miliknya. Thanks, Pop. Beberapa hari kemudian, Lorien yang sudah tahu bahwa Jamal akan menjemput Frank langsung mengajak Frank untuk ke Arizona karena Lorien tidak ingin Frank bertemu dengan Jamal. Di sini, Frank tidak sengaja menjatuhkan topinya, tetapi ibunya tetap meminta Frank untuk diam di mobil. Dan yang paling bikin saya kesal, hewan peliharaan Frank malah ditinggal. Nih orang gak ada hati apa anjir? Corky, no! Stop, please! Saat hari Sabtu, Jamal mendatangi Frank tetapi tidak ada dan hanya ada anjingnya saja. Jamal yang kesal dengan Lorien langsung melaporkannya kepada polisi, tetapi polisi malah bingung karena Jamal melapor bahwa anaknya dibawa oleh ibunya. Jamal berkata, "Kami memiliki hak asuh bersama." Dia melanggar perintah pengadilan untuk tetap di Chicago. Polisi berkata, "Kalau kau ingin mengajukan kehilangan anak, kami akan mencari anakmu dalam 72 jam lagi." Jelas itu membuat Jamal kesal. Just find my son! Ya emang nih polisi kalau 72 jam lagi keburu jauh si Frank anjir. Balik kepada Frank, Frank yang terlihat sakit perut tapi bohong, sebenarnya ibunya ingin berniat membunuh Frank. What? Emang ini orang psikopat anjir, udah jauhin Frank dari Jamal mau dibunuh lagi anaknya. Psikopat parah anjir. Di sini Frank ditolong oleh Juan. Juan menawarkan Frank untuk bekerja di restorannya sebab Frank baru saja dipecat oleh bosnya yaitu Jose. Setelah itu, Frank bertemu Lorien. Lorien memberitahu Frank bahwa dia mendapatkan surat dari adiknya Jamal, yaitu Jamal sudah menemukan keberadaan mereka. Frank pun bahagia. Tetapi saat hujan deras, Jamal kecelakaan dan meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. I'm so sorry. Dan satu lagi yang bikin saya kesal adalah nih orang malah ninggalin Frank anjir demi nih orang. Entah siapa dia ini tetapi Lorien rela meninggalkan Frank demi nih orang asli. Udah jauhin Frank dari Jamal, ditinggal lagi anjir. Tahu gitu mending gak usah pisahin Jamal dan Frank kalau jadinya kayak gini anjir. Sabar Frank, ini ujian hidup memang berat. 28 tahun kemudian, Frank sudah dewasa dan ia menjadi polisi bermotor atau chips atau apalah itu. Frank juga cukup berprestasi, ia mendapatkan penghargaan yaitu penyelamatan nyawa, penghargaan masa bakti terbaik, dan pengakuan keberanian dalam bertugas. Lanjut, saat Frank sedang mengejar pengendara, si pengendara malah melawan Frank. Dia adalah Clover yang sedang mabuk gara-gara hisap ganja anjir. Frank berhasil menangkap si Clover, tapi tiba-tiba Frank diserang dari belakang oleh pacarnya Clover yaitu Ziki, dan itu membuat Frank kewalahan. Tapi Frank berhasil mengamankan mereka. Lalu si rekan Frank datang yaitu Tomwell, bukan Tom Jerry. Di sini Tom mengambil senter milik Frank dan memukul kepala si Ziki karena sudah berani melawan polisi, dan itu membuat Ziki hampir mati. Untung saja Frank menghentikannya. Setelah itu datang polisi yaitu Mason. Mason bertanya siapa yang melakukan ini. Tom mengaku bahwa dialah yang melakukannya. Mason menyuruh Frank dan Tom membersihkan pakaian mereka.
Keesokan harinya, Tom meminta tolong kepada Mason agar dia tidak terlibat dengan kejadian malam itu di Bullhead. Sedangkan Frank mendapatkan rekan baru yaitu Mitch Meyer. Saat mereka sedang mengajar pengendara yang ugal-ugalan, Frank mengalami kecelakaan yang fatal. Tetapi ada perempuan yaitu Sally yang membantu Frank. Saat Sally memeriksa nafas Frank sudah tidak bernafas. Mitch melapor bahwa Frank sudah tewas karena tidak bernapas selama 3 menit. Tetapi saat Sally memberikan nafas buatan terakhir, Frank sadar dan itu sungguh menakjubkan. Frank dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter menjelaskan bahwa Frank mengalami retak tulang tenggorokan dan memar otak dan harus diawasi oleh seseorang. Di sini, atasan Frank yaitu Eddie bersama Katie, asisten barunya. Eddie memberikan tugas pertama untuk Katie untuk menjaga Frank beberapa minggu. Esokan harinya, Tom dan Mason ke rumah Clover untuk bernegosiasi agar Tom tidak dibawa-bawa dalam masalah. That's what I like to hear. Beralih kepada bapak tua yang sedang membaca koran, entah siapa dia ini, saya pun tidak tahu. Ya sudahlah. Scene berubah jadi kantor. Di sini, Eddie kedatangan tamu yaitu John Foster, teman lama Eddie. John meminta izin untuk memperbolehkan anak yaitu Michael untuk datang ke kantor dan bertemu dengan polisi bermotor. Saya jelaskan dulu, Michael adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya. Michael terobsesi dengan chief atau polisi bermotor. Dia menderita penyakit hipokemia atau penyakit kanker dan hidupnya tinggal 1 minggu lagi. Astaga. Saatnya tiba, Michael datang ke kantor polisi bersama ibunya yaitu Mercy. Astaga, bukan itu anjir, itu mobil. Yang ini, betapa senangnya Michael saat itu. Ia juga diberikan lencana polisi atau tanda bahwa dia seorang polisi. Anjir, enak banget ya, tinggal kena kanker terus jadi polisi kayak si Michael. Mantep anjir. Lanjut beralih kepada Frank. Frank diberitahu, bukan tahu itu katro, diberitahu bahwa ada seorang yang ingin bertanya kepada Frank. Ternyata itu adalah kakek Sugiono yang sudah pensiun di bidang perfilman dewasa. Dan rekannya entah siapa, tapi matanya woi santai aja, jangan tegang. Ya sebenarnya mereka adalah para penegak hukum yang menyelidiki insiden dan kecurigaan pelanggaran hukum dan kesalahan profesional yang dilakukan petugas kepolisian. Mereka menginginkan lencana dan senjata Frank, dalam artian Frank akan diberhentikan menjadi petugas polisi. Frank langsung ke ruangan Eddie dan bertanya di mana Tom dan Mason. Eddie menjawab tidak ada. Lalu Katie datang. Di sini entah apa masalah si Katie tiba-tiba ingin dipindahkan ke Tucson. Apa mungkin Katie dan Frank akan dipisahkan? Entahlah, saya masih bingung. Lanjut, Frank langsung menarik Frank dan terjadilah wah. Tapi tiba-tiba Eddie datang. Jelas itu sangat mengganggu mereka yang sedang enak-enak. Di sini, Eddie memberitahu bahwa Michael sedang koma. Katie memberikan lencana petugas kepolisian bermotor untuk Michael. We need to talk. Hello? Keesokan harinya, Frank diberi surat oleh Sweet Ted Mann. Surat itu berisi bahwa Frank dipanggil di persidangan untuk tuntutan ganti rugi sebesar $1 juta. Wow. Saat Frank di bar bersama Mitch ingin membantu Frank untuk membayar tuntutan ganti rugi, tapi Frank menolaknya. Mitch tetap berusaha menolong Frank dengan cara menawarkan Frank pengacara yang akan membayar Frank untuk tugas pertamanya. Dia adalah James Pfister, teman Mitch. Dengan perasaan tidak enak, Frank menerima tawaran Mitch. Gratisan aja, cepet ya. 2 hari kemudian, Frank dan Mitch mewakilkan para kepolisian di Arizona untuk menghadiri pemakaman Michael. I'm so glad you... Scene beralih kepada bapak tua yang kaget melihat nama Frank Shankwitz, seorang polisi Arizona, dan ternyata dia adalah Jamal, ayah Frank. Anjir. Si Jamal langsung menghubungi kantor polisi Arizona dan yang menjawab adalah Katie. Katie meminta alamat Jamal agar Frank bisa datang ke rumah Jamal. Lanjut. Good afternoon. Is it? Beralih kepada teman Mitch yaitu James. Sebelumnya James sudah berkomunikasi dengan Clover, makanya dia diperbolehkan masuk. Di sini James berhasil mengungkap kebenarannya. Tidak lupa ia juga merekam semua obrolannya agar menjadi bukti yang menguatkan. Beralih kepada Katie, Katie meminta Mitch untuk menuliskan alamat Jamal, tetapi Katie tidak memberitahu bahwa itu ayahnya dan malah memberitahu bahwa hidup Frank bergantung pada itu. Ya mungkin Katie ingin memberikan kejutan, entahlah. Sesampainya mereka di rumah Jamal,
Frank kaget melihat ayahnya yaitu Jamal masih hidup. Sungguh mengharukan. Di sini Frank bertanya kenapa ayah tidak mencariku. Jamal menjawab, ayah sudah mencarimu semampu ayah, tetapi polisi tidak menemukan ibumu dan kau. Seolah-olah kau dan ibumu dimakan bumi. Lalu Jamal memberikan topi koboi yang tertinggal di masa lalu. Keesokan harinya, James memberitahu bahwa Frank sudah aman dari masalah dan tuntutan ganti rugi. Tidak lupa Tom dan Mason dipecat dari kepolisian Arizona. Good, I like you. Di malam harinya Frank berkumpul bersama teman-temannya untuk merayakan keberhasilan Frank menyelesaikan masalahnya. Ia juga menjelaskan bahwa dia ingin membangun Make-A-Wish Foundation adalah organisasi nirlaba 501. Organisasi itu bertujuan untuk memenuhi keinginan anak-anak penderita penyakit kritis yang berusia antara 2,5 tahun sampai 18 tahun. Masalahnya adalah Frank membutuhkan 5 anggota untuk membuat itu nyata, dan ternyata mereka semua ikut berpartisipasi. Dan satu lagi seorang yang membuat Frank terkaget-kaget yaitu Juan, orang yang pernah menolong Frank, ikut berpartisipasi. Wow, dan tamat. Di akhir film dijelaskan bahwa mulai dari 1980 sampai saat ini lebih dari 150.000 harapan sudah dikabulkan. Termasuk harapan saya itu agar pocong tidak menakuti orang, tetapi menolong orang. Dan benar saja sekarang pocong ikut berdemo. Wow, sungguh gak ajaib. Jadi pesan moral di film ini adalah janganlah kalian menolong orang yang bersalah, seperti halnya si Mason yang menolong Tom, malah ikut-ikutan kena imbasnya. Mampus yang. Jadi tolonglah orang yang tidak bersalah. Dan video ini diperankan oleh Frank ditambah Shane Wade jadi Frank Shane Wade. Jamal si preman yang sudah pensiun. Kakek Sugiono sang petapa genit saudara Jiraya. Orang kaget kalau lihat bencong mandi. Upin dan Ipin sudah saling suka. Pocong jadi-jadian yang ikut demo. Oke, mungkin sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Semoga kalian suka. Kalau suka, kalian bisa like, share, and subscribe karena semua itu tidak gratis. Kalian harus memiliki kuota atau pulsa untuk mengklik itu semua. Jangankan menekan like, nonton aja nggak bisa kalau nggak ada kuota dan pulsa. Ya jadi itu terserah kalian saja. Saya hanya menyampaikannya. Sekarang saya pamit pulang ya dari video ini. Semoga kalian mau bertemu saya lagi di video lainnya. Sebelum pulang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan closing.